anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai menyayangi tumbuhan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui tugas anggota keluarga, menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan, mengetahui cara merawat tanaman mangga, dan menuliskan pertanyaan wawancara. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan juga sudah disiapkan. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan pekerjaan. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, sekarang tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Misalnya, tugas ayah adalah bekerja dan mencari nafkah. Tugas ibu misalnya mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Nah, tugas Benny misalnya menyiram tanaman dan belajar. Jika ada yang lainnya silakan kalian tambahkan ya pada tempat yang telah tersedia. Tanyakanlah kepada orang tuamu jika kalian merasa bingung. Sekarang ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang pertama, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Pertama kita temukan dulu garis bilangannya, mulai dari 0 sampai 16. Lalu daun yang pertama, kita loncat sebanyak 8 loncatan. Lalu kita loncat lagi sebanyak 8 loncatan lagi. Jadi dalam bentuk matematikanya adalah 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lalu yang nomor 2, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Langkah pertama kita buat dulu garis bilangannya, lalu bergerak sebanyak 4 cm. Kemudian bergerak lagi sebanyak 3 cm. Jadi dalam bentuk matematika dapat ditulis 4 ditambah 3 sama dengan 7 cm.
Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo membaca, bacalah teks berikut ini. Judulnya Perawatan Tanaman Mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Nah, buah mangga ini memiliki kulit yang berwarna hijau ketika dia masih muda. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya juga cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Nah, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, sekarang lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Untuk yang mendatar nomor 1, warna mangga yang masih muda adalah? Iya, warna mangganya adalah hijau. Lalu hama yang sering menyerang pohon mangga adalah? Jawabannya adalah kepik buah. Lalu kita akan menjawab nomor 4 mendatar. Hewan yang makan buah mangga di pohon adalah? Codot. Lalu yang ke-8, salah satu bentuk buah mangga adalah? Iya, bentuknya bulat. Nah, nomor 10 mendatar. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar disebut penyiangan. Benar sekali. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian yang menurun. Nomor 2 menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga adalah pupuk anorganik. Lalu nomor 5 menurun. Tempat menanam pohon mangga. Di mana? Iya, benar sekali, jawabannya di kebun. Nah, untuk nomor 6 menurun, 7 menurun, dan 9 menurun, silakan kalian ajak orang tuamu untuk berdiskusi. Lalu isilah pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ayo mencoba. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau disebut dengan narasumber. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Lalu ayo bercerita. Laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas ya. Untuk kegiatan bersama orang tua dan anak mencari informasi cara merawat tanaman yang ada di rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta
berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.